Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di Telaah Sirah for Millennials, dan alhamdulillah kita di kesempatan hari Jumat 6 Agustus 2021 ini sudah sampai kepada edisi ke-13. Tidak terasa kita sudah melewati edisi 1 hingga hari ini ya. Walaupun tidak benar-benar full tiap Jumatnya karena kadang ada faktor penyakit sehingga mau tidak mau memang harus kita kosongkan. Alhamdulillah teman-teman tetap saya perhatikan istiqomah hadir untuk terus mengikuti forum Telaah Sirah for Millennials ini ya. Dan kita istiqomahkan terus, kita ajak pula teman-teman kita untuk menyemarakan forum kita ini, karena ini tidak semata-mata forum untuk kita memahami seperti apa perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW, tapi juga ini adalah bagian dari aktivitas dakwah kita tentunya untuk menyebarluaskan kebaikan ke tengah-tengah teman-teman kita sekalian. Mudah-mudahan forum ini kita istiqomahkan terus hingga nanti tuntas pembahasannya, dan saya juga berharap kita menjadi agen-agen kebaikan, mengajak serta teman-teman kita untuk hadir mengikuti program yang sangat baik ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang Allah jadikan kepada kita sekalian sebagai al-uswah al-hasanah, sebagai suri teladan yang terbaik. Baik teman-teman, sebagaimana info di publikasi bahwa pada kesempatan kali ini di edisi yang ke-13, kita akan membahas peristiwa kenabian Muhammad SAW. Setelah sebelumnya di pertemuan yang lalu kita membahas tanda-tanda kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali sudah kita kenabian ini yang Allah perlihatkan, bahkan dan itu terus Allah perlihatkan di masa kecil, di masa remaja, hingga masa dewasa. Dan ada satu hal kemarin yang lebih spesifik kita kupas tentang tanda kenabian ini adalah terkait tanda yang ada di antara dua pundak beliau yang diistilahkan sebagai khotamun nubuwah, sebagai stempel kenabian, dan itu dimiliki oleh setiap nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Bentuknya semacam tai lalat hitam kekuningan ya yang ada di antara dua pundak beliau. Tanda itu yang kemudian pernah diselidiki oleh sahabat Nabi yang berkebangsaan Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Manakala Salman mendapatkan wasiat dari seorang pendeta Nasrani Umuriyah ini wilayah Romawi ya, yang dengan itu membuat Salman terdorong untuk menyelidiki kenabian Nabi Muhammad SAW berdasarkan wasiat dari seorang pendeta Nasrani Umuriyah. Dan tanda itu pula yang pernah diselidiki oleh seorang utusan Romawi Timur namanya Tanuki, dan lewat penelusuran itu nanti si Tanuki ini mendapatkan hidayah keislaman. Nah, itu sudah kita kupas ya, tanda-tanda kenabian Muhammad SAW, dan pada kesempatan edisi ke-13 ini kita akan membahas peristiwa di saat beliau SAW dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala resmi menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Dan kejadian itu terjadi ya di usia beliau yang menginjak usia 40 tahun ya. Namun teman-teman sekalian, sebelum usia 40 tahun genap, Nabi Muhammad SAW ini memang sering melakukan aktivitas perenungan. Ya, beliau merenung. Dan untuk itu beliau mencari tempat yang kondusif, yang tidak banyak orang di situ, agar beliau bisa lebih khusyuk di dalam perenungannya, di dalam tafakurnya ya, merenung dan berpikir. Nah, kenapa ini beliau lakukan? Kita tentu paham ya bahwa beliau ini hadir di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Jadi latar belakang tempat tinggal beliau ya, latar belakang tempat dan waktu beliau begitu. Di masa di mana masyarakat Arab itu
hidup di zaman kegelapan, ya, zaman kebodohan, yang zaman ini diistilahkan sebagai era jahiliyah. Di waktu dan tempat itulah Nabi Muhammad SAW hidup. Dan namanya era jahiliyah, kesesatan, itu dipraktekkan oleh masyarakat Arab Quraisy secara masif, dan itu mereka wujudkan dalam penyembahan berhala, ya, termasuk kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Mereka berfoya-foya, mereka gemar foya-foya, mereka minum minuman keras, mereka juga berjudi, ya, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Nah, itu terjadi menjadi kebiasaan hidup masyarakat Arab Quraisy jahiliyah di saat itu. Dan ini tentu sangat kontradiktif dengan sosok Nabi Muhammad SAW yang sejak kecil menjauhi segala macam kesesatan yang dipraktekkan oleh masyarakat Quraisy jahiliyah tersebut. Beliau tidak menyembah berhala, beliau tidak suka dengan perayaan kekufuran, beliau tidak minum minuman keras, ya. Termasuk Nabi Muhammad SAW ini sejak dulu juga tidak pernah melakukan perjudian. Jadi kontras sekali tentunya kehidupan Nabi Muhammad dengan kehidupan masyarakatnya yang secara umum sesat itu, jahiliyah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW di saat usia yang sudah matang, usia dewasa, menjelang usia 40 tahun, beliau akhirnya banyak merenung, memikirkan keadaan kaumnya ini, kaum Quraisy ini. Boleh jadi dari perenungan itu nanti beliau SAW menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan kesesatan yang sudah begitu mendarah daging, sudah menjadi tradisi masyarakat Quraisy jahiliyah. Dan mencari tempat yang kondusif, ya, yang jauh dari masyarakat agar bisa berpikir dengan jernih. Beliau pun memilih tempat di Gua Hiro, ya, sebuah lokasi yang terletak di Gunung Cahaya di Jabal Nur. Beliau pergi ke sana pada akhirnya untuk melakukan tafakurnya, memikirkan keadaan kejahilian hidup masyarakat Arab Quraisy. Dan awalnya beliau ke sana beberapa jam saja, namun kemudian menjadi berhari-hari. Dan untuk itu tentu beliau butuh menyiapkan bekal logistik makan beliau. Jadi beliau turut membawa perbekalan makanannya. Manakala bekal makanannya habis, beliau pulang kembali ke rumah dan mengambil bekal tambahan yang sudah disiapkan oleh istrinya Khadijah. Itu beliau lakukan. Di aktivitas beliau bertafakur di Gua Hiro. Nah, kemudian ada suatu kejadian yang tidak pernah beliau jumpai sebelumnya di saat beliau melakukan tafakur di Gua Hiro, Ramadan, ya, tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, beliau SAW ternyata didatangi oleh sesosok makhluk yang tidak pernah beliau jumpai sebelumnya. Di tengah perenungannya itu atas nasib kaumnya yang sesat itu, ternyata datang makhluk yang bercahaya, ya. Bercahaya. Ada keterangan yang menyebutkan saat itu datang dalam wujud manusia. Dialah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril ini mendekap Nabi, ya, sehingga Nabi kesulitan bernapas. Saat itu Nabi diminta membaca ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Jibril alaihissalam, yaitu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi inilah wahyu yang pertama kali turun yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Dan itu sekaligus menjadi pelantikan resmi beliau sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diberikan kepadanya wahyu, yakni Al-Quran, yang belum lengkap tentunya, masih awal mula turun, baru 5 ayat saja, Quran surah Al-Alaq. Al-Fatihah pun belum turun, ya. Memang bagaimana Al-Quran ini dibukukan, urutan-urutan surahnya itu tidak seperti urutan saat surahnya itu turun, ya. Yang turun pertama kali bukan Al-Fatihah, melainkan Al-Alaq.
Itu pun tidak lengkap, barusan ayat 1-5 saja. Ya. Nah, Jibril meminta Nabi Muhammad SAW untuk membaca. SAW, seorang yang umi, tidak bisa baca tulis, ya, itu mengelak karena beliau tidak bisa. Gitu. Kemudian diminta lagi oleh Jibril untuk membacakan. Namun kembali Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban yang sama kepada malaikat Jibril. Hingga kemudian Jibril menuntun Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Alaq ayat 1-5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ya. Ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, setelah peristiwa itu Nabi pulang. Nabi takjub dengan kejadian itu ya, Nabi tidak melanjutkan tafakurnya, Nabi kemudian pulang kembali ke rumah. Nabi menemui istrinya yang ada di rumah. Saat itu Nabi pulang dalam keadaan ketakutan dan sampai tubuhnya menggigil ya, seperti orang demam. Nabi menggigil karena ketakutannya itu. Takjub barusan bertemu dengan sosok makhluk yang tidak pernah ditemuinya yang bercahaya. Kemudian Nabi minta kepada Khadijah istrinya agar beliau diselimuti, ya, karena menggigil hebat tadi itu beliau. Minta diselimuti oleh istrinya. Kemudian diselimutilah Nabi oleh istrinya dan setelah beberapa saat Nabi sudah mulai tenang. Kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk menemui pamannya yang bernama Warokoh bin Naufal. Ya. Akhirnya mereka berangkat ke sana. Nabi dan istrinya berangkat menemui paman Khadijah, Warokoh bin Naufal. Nah, Warokoh bin Naufal ini adalah seorang tua yang beragama Nasrani. Jadi dia bukan seorang musyrik ya, sebagaimana masyarakat Mekah pada umumnya yang menyembah berhala, dia seorang Nasrani. Nah, mereka menemui paman Khadijah ini karena paman Khadijah ini Nasrani yang paham tentang Taurat dan Injil. Nah, kemudian diceritakanlah kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad tersebut kepada Warokoh bin Naufal. Kemudian Warokoh memberikan informasi kepada Nabi Muhammad dan Khadijah bahwa yang datang menemui Nabi Muhammad di Gua Hiro itu adalah Malaikat Jibril. An-Namus Al-Akbar ya. Maksudnya adalah Malaikat Jibril. Dan diceritakan oleh Warokoh bin Naufal, kejadian yang Nabi alami juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena ditemui Jibril membawakan wahyu. Ya. Sebagai tanda bahwa saat itu sudah sah menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala menyebarluaskan risalah yang diberikan melalui wahyu itu ya. Jadi apa yang Nabi alami ternyata bukan hanya beliau seorang ya. Nabi Musa pula mengalami hal yang mirip dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga Nabi Muhammad itu ya berarti sama seperti Nabi Muhammad merupakan juga Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala ya. Dan disampaikan pula oleh Warokoh bin Naufal, kelak Nabi Muhammad ini akan dianggap penipu oleh kaumnya, akan dianggap pembohong. Dan karena itu Nabi akan dimusuhi, akan dilawan oleh kaumnya sendiri. Dan Warokoh memberikan jaminan kepada Nabi bahwa sekiranya masa itu tiba dan Warokoh masih hidup, maka Warokoh akan tampil membela Nabi Muhammad SAW dari upaya kaumnya untuk memerangi beliau. Yang padahal beliau adalah Nabi utusan Allah untuk kaumnya. Nah, jadi seperti itu yang disampaikan oleh Warokoh kepada Nabi Muhammad dan Khadijah setelah mereka menemui Warokoh bin Naufal dan menceritakan kejadian di Gua Hiro. Nah, ini peristiwa kenabian ya, teman-teman sekalian, yang terjadi menimpa diri Rasul Muhammad SAW ya. Yang dengan peristiwa itu telah sah kemudian beliau Allah lantik sebagai nabi bahkan rasul yang terakhir ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya juga kan kita pernah mendapat apa yang Nabi utarakan bahwa beliau adalah nabi yang terakhir
Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, ya. Oleh karena itu beliau dengan pelantikan di Gua Hiro itu menjadi nabi dan rasul Allah yang terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Kalaupun ada pasti nabi dan rasul palsu, ya. Karena beliau adalah penutup para nabi, ya. Beliau adalah nabi akhir zaman dan tidak ada lagi nabi setelah kehadiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu ya yang kemudian kita harus meyakini kenabian ini. Ya. Berikut meyakini dengan wahyu yang diberikan kepada beliau, yakni Al-Quran, ya, dan mengamalkan isi Al-Quran yang beliau tuntunkan. Bagaimana cara mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan. Bahwa Al-Quran adalah sumber segala sumber hukum umat Islam yang bisa menyelesaikan seluruh problematika yang dialami oleh manusia, baik dulu, sekarang maupun akan datang. Nah, jadi seperti itu ya. Sedikit mungkin untuk tambahan ya, sedikit wawasan bagi kita semua, bedanya Nabi dan Rasul. Nah, kalau ingat-ingat mungkin pelajaran zaman kita sekolah ya, di pelajaran agama di sekolahan, zaman-zaman sekolah dulu, ya, SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, di sana memang ada pendefinisian Nabi dan Rasul yang sudah diberikan oleh guru kita ya, dari buku terbitan Kemenak gitu ya, atau Depak itu. Ya, kurang lebih maknanya begini. Kalau Nabi itu mendapat wahyu untuk dirinya dan keluarganya. Kalau Rasul mendapat wahyu untuk disebarkan ke umat. Gitu. Nah, ada kan pengertian begitu yang kita temukan ya waktu kita masih zaman sekolah. Dan itu pula dulu yang menjadi jawaban kita malah kalau menjawab soal perbedaan Nabi dan Rasul yang diberikan oleh guru ya. Tapi sebenarnya kalau kita dengar lagi ya jawaban itu bahwa Nabi adalah mendapat wahyu untuk diri pribadi dan keluarga ya, mentok sampai di situ. Adapun Rasul nanti untuk disampaikan wahyu itu kepada umat. Ini kan kedengaran ada yang janggal ya. Mana mungkin ada nabi begitu egois ya. Mendapat wahyu tapi dikip ya untuk dirinya dan keluarganya saja. Umat tidak perlu tahu ya. Padahal kan umat ini butuh didakwahi, dibimbing oleh sang nabi. Kalau itu dikip aja untuk dia dan keluarganya, ya untuk apa nanti si nabi ini Allah utus? Nah, ini yang kemudian menjadikan janggal ya pengertian nabi yang seperti itu ya. Nah, padahal nabi dan rasul itu Allah utus ya semuanya untuk berdakwah ke umat, membawa risalah dari Allah disampaikan ke umat ya. Wahyu itu bukan disimpan sendiri ya, tapi diberikan kepada umat. Nah, inilah kemudian yang sampai menimbulkan paham-paham yang agak nyeleneh di masyarakat ya. Oh, ini ilmu kenabian ini tidak semua orang tahu ini. Ilmu kenabian ya. Ini bukan ilmu umum gitu. Nah, tapi kok dia tahu? Nah, ini kan aneh ya. Katanya tidak semua orang tahu, tapi kok dia tahu? Ini jadi lucu juga ini. Nah, ini ilmu kenabian. Saya mempraktekkan ini sebagai ilmu kenabian. Wajar kalau saya dianggap aneh oleh masyarakat. Kan tidak umum ini ilmu ini. Ini ilmu khusus, tidak semua orang tahu. Ini ilmu kenabian yang hanya Allah berikan kepada Rasul dan keluarganya. Loh, kok kamu tahu? Itu kan aneh juga kan? Tambah aneh lagi malah. Nah, jadi sebenarnya baik Nabi maupun Rasul, mereka semuanya mendapatkan risalah dari Allah untuk disebarluaskan ke umat. Ya. Mereka itu pembimbing umat. Ya. Jadi bukan untuk disimpan sendiri, ya, tapi untuk didakwahkan ke tengah-tengah umat mereka masing-masing. Nah, cuman bedanya adalah kalau Rasul itu membawa syariat. Gitu. Kalau ada Rasul baru berarti membawa syariat baru menggantikan syariat lama. Begitu. Agama Yahudi dengan syariat Yahudi, Nasrani dengan syariat Nasrani. Islam datang membawa syariat baru menggantikan syariat Yahudi dan syariat Nasrani. Begitu ya. Hukum-hukumnya berbeda ya antara hukum-hukum agama Islam dengan hukum-hukum agama Nasrani termasuk dengan hukum-hukum agama Yahudi. Nah, inilah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu membawa syariat. Gitu. Sementara Nabi tidak. Nabi itu meneruskan pengajaran syariat oleh Rasul sebelumnya. Ya. Dia tidak merubah syariat, tapi dia memperkuat syariat yang dibawa oleh Rasul sebelum dia. Ya.
Gitu. Sebagai contoh begini ya, Nabi Musa alaihissalam itu adalah rasul. Beliau membawa syariat Yahudi kan, beliau membawa kitab Taurat ya, yang Allah berikan kepadanya. Nah, kalau Nabi Harun alaihissalam itu nabi bukan rasul ya. Nabi Harun ini menopang dakwah Nabi Musa ya. Bahkan dia juru bicaranya Nabi Musa alaihissalam. Karena Musa ini kan ada kendala verbal ya. Kalau Nabi Harun ya membantu ya. Dia menjadi juru bicaranya Musa alaihissalam ya. Jadi dia nabi yang Allah utus bahkan bersamaan ya. Rasul dan nabi yang bersamaan ini. Musa dan Harun ya. Ya. Selain mereka ini adalah nabi dan rasul utusan Allah, juga mereka kan saudara kandung ya. Harun adalah kakak dari Musa alaihissalam. Ya. Nah, itu contoh ya. Tapi juga ada nabi yang Allah utus dengan rentang waktu ya. Seperti Nabi Uzair. Nah, Nabi Uzair itu setelah era Nabi Musa ya. Karena setelah era Nabi Musa ini nanti Taurat hilang ya. Setelah Yerusalem itu diluluh lantakan oleh Nebukadnezar, dia adalah pemimpin Babilonia. Itu Taurat semua dihabisi, dibakar. Ya. Orang-orang Yahudi ditawan di Babilonia. Nah, beruntung Allah pernah menidurkan ya, seorang soleh, ya, yaitu Nabi Uzair. Allah tidurkan 100 tahun sebelum kejadian penyerangan Nebukadnezar itu. Dan kemudian Allah bangkitkan kembali di saat yang tepat, di saat umat Bani Israel butuh bimbingan Taurat. Nah, Allah hidupkan lagi atau Allah bangunkan lagi dari tidurnya 100 tahun. Kemudian dia mengajarkan kembali manuskrip Taurat itu kepada Bani Israel berikut hukum-hukum yang terkandung dalam Taurat. Sehingga Uzair adalah nabi, ya, bukan rasul, dia nabi yang mengokohkan kerasulan Nabi Musa alaihissalam dengan risalahnya Taurat. Nah, itu ya. Jadi begitu. Adapun kemudian setelah nanti muncul Nabi Muhammad ya sebagai rasul yang terakhir, beliau ini rasul, ya. Tidak sekedar nabi, rasul. Karena beliau datang membawa syariat baru, ya, yaitu syariat Islam yang hukum-hukumnya berbeda dengan hukum-hukum Taurat, dengan hukum-hukum ala Bani Israel. Ya. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa paham apa perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Jadi keliru ya, selama ini yang kita dapatkan penjelasan bahwa nabi itu mendapatkan wahyu atau risalah untuk dirinya dan keluarganya, sementara rasul untuk disebarluaskan ke tengah-tengah umat. Itu tidak tepat ya. Yang benar adalah nabi dan rasul semuanya tugasnya begitu. Ya. Nabi kan punya sifat tablik ya, menyampaikan. Tidak ada yang menyembunyikan, tidak ada yang kitman, tapi semuanya tablik, semuanya menyampaikan. Gitu. Nah, jadi tidak ada nabi yang menyembunyikan ajaran dari umat sehingga ada kemudian mengatakan ada ajaran tersembunyi namanya ajaran kenabian, tidak. Nah, semua nabi dan rasul menyampaikan risalah ke tengah-tengah umat. Bedanya adalah kalau nabi tidak membawa syariat baru tapi dia memperkokoh syariat rasul sebelum dia, adapun rasul datang mengganti syariat, membawa syariat yang baru sebagai hukum-hukum baru bagi umat manusia, ya. Adapun syariat Islam maka dia berlaku sejak diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilantik pada usia 40 tahun di Gua Hiro itu, dan itu berlaku hingga akhir zaman karena beliau adalah khotamul anbiya, penutup dari para nabi. Ya. Oke, jadi itu sebagai tambahannya ya. Semoga teman-teman barangkali ada yang mau kita kembangkan dari telaah ini, silakan. Mungkin ada yang mengkaji dari sumber yang lain, kita perkaya saja forum kita ini dengan berbagai macam perspektif ya yang pernah kita kumpulkan bersama. Silakan, monggo. Iya, mudah-mudahan bisa difahami ya, dan bisa jelas. Jadi itulah sekilas peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di Gua Hiro ya pada saat usia beliau 40 tahun. Saat itu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi ya. Oke. Kalau tidak ada yang butuh kita kembangkan, mungkin untuk pertemuan kali ini saya rasa kita cukupkan saja dulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, menjaga kesehatan kita semua ya.
agar kita dapat terus beribadah dengan baik, dengan khusyuk, juga dapat terus melakukan aktivitas kebaikan, diantaranya thalabul ilmi, diantaranya dakwah ya, secara istiqomah terus-menerus kita lakukan ya. Dan semoga wabah yang terjadi ini segera Allah angkat ya. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa hidup normal yang seperti dulu ya, bukan new normal tapi normal seperti dulu ya. Nah, mudah-mudahan oleh karena itu ya kita banyak-banyak bermunajat kepada Allah ya. Semalam sudah ada ini ya, ada gelaran istighosah akbar yang dilakukan oleh KKNU 1926 ya. Yang mudah-mudahan doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh para masyayikh kita semalam itu, baik masyayikh yang lokal maupun yang global itu Allah ijabah ya, kita dikeluarkan dari permasalahan pandemi ini ya, sehingga kita dapat beraktivitas normal seperti semula ya. Baik, mungkin saya rasa cukup. Kita akhiri saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.